apa benteng kita? Satu, al-masjidu hisnun, bahwa benteng pertama orang mukmin adalah masjid. Karena apa masjid? Li'annahu mahallu zakirina wal malaika. Karena masjid adalah tempat yang suci, tempat untuk orang-orang yang ingat kepada Allah, dan tempatnya para malaikat. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi dalam channel Soulmate Channel dalam pengajian Nashaikhul Ibad, makalah yang ke-38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi dalam channel Soulmate Channel dalam pengajian Nashaikhul Ibad, makalah yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'b bin Akhbar, saking Imam Ka'b bin Akhbar, aimal ja'il ulama minal Yahudi, tegese nggon ngungsine wong-wong alim saking wong-wong Yahudi. Aslama manjing Islam sapa Ka'b fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ing dalem zamane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-khusunu utawi pira-pira benteng lil mukminina kedue wong-wong mukmin minasyaitoni saking setan. Salasun iku telu. Ka'b bin Akhbar adalah salah satu ulama dari kalangan Yahudi dulunya yang masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang ulama yang hebat di kalangan Yahudi, akhirnya masuk Islam. Beliau mengatakan al-khusunu lil mu'minina minasyaitani salasun, bahwa orang mukmin itu mempunyai benteng. Bentengnya ada 3 supaya selamat dari gangguan setan. Apa bentengnya itu? Benteng itu dikatakan huwa al-makanu al-murtafi alladhi yamna'u. Yang dinamakan benteng al-hisn adalah tempat yang tinggi yang bisa mencegah dari musuh. Atau dikatakan bahwa yang namanya benteng itu as-silahu kama fil asas, yaitu perisai, gaman dan lain sebagainya. Lah apa perisai kita, apa benteng kita? Satu, al-masjidu hisnun, bahwa benteng pertama orang mukmin adalah masjid. Karena apa masjid? Li'annahu mahallu zakirina wal malaika. Karena masjid adalah tempat yang suci, tempat untuk orang-orang yang ingat kepada Allah, dan tempatnya para malaikat. Maka sudah seyakjanya dalam masjid itu tidak untuk hal-hal yang tidak penting. Makanya wong Jawa kebangetan men nang masjid barang kok rasan-rasan, kebangetan men nang masjid wae kok sing gawe dosa. Karena apa? Kalau kita kembali bahwa masjid adalah Baitullah, karena di beberapa hadis itu, mungkin di kitab Lubabul Hadis itu ada dikatakan barang siapa yang berbicara di dalam masjid, bicara tentang urusan dunia, maka dia akan dilaknat atau akan mendapat dosa. Karena apa? Karena pentingnya masjid. Maka kita harus sering ke masjid. Maka kita harus selalu ke masjid. Karena apa? Kalau masjidnya tidak pernah dimasuki, berarti kita tidak pernah masuk benteng. Maka anak-anak muda sekarang, kalau zaman dulu itu sering anak-anak muda itu apa ya, tempatnya itu di masjid, tidur di
apalah di latar-latar masjid itu. Tapi sekarang itu tempatnya itu bukan di masjid, tapi ya di ngebrak, di pos ronda dan lain sebagainya. Kalau kita ingin masuk ke benteng yang selamat dari syaitan tadi, ya kita harus masuk ke masjid. Karena apa? Ada sebuah hadis qudsi dalam kitab Khazinatul Asrar itu dikatakan, dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, inni ahamu bi'adzabi ibadi fa'anduru ila imaril masajid wa julasa'il Qur'an. Allah mengatakan, aku ingin menyiksa hambaku. Ketika Allah ingin menyiksa hambanya, fa'anduru ila imaril masajid, Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjid. Seketika itu Allah mengatakan apa? Yaskunu ghadabi. Karena melihat ada orang yang banyak memakmurkan masjid, ada orang-orang yang julasa'ul Qur'an dan mengaji Quran, ada waladil muslimin, anak-anak orang muslim. 3 hal ini sebetulnya penyebab Allah tidak akan menyiksa hambanya. Maka pada kesempatan saat ini, kalau 3 ini kita lakukan, maka Allah tidak akan menurunkan murkanya, tidak akan menurunkan azabnya pada umatnya. Maka mulai sekarang mari kita giat ke masjid. Masjid aja dilaleke, urusane ngebrak wae, urusan pos ronda wae. Ayo nang masjid. Aja nang masjid engko ndak mati tok digo nang masjid. Pas urip ra gelem nang masjid. Ini sangat lucu. Maka untuk itu benteng kita mari kita masuk. Jangan sampai kita tinggalkan, apalagi pada kondisi saat ini. Maka dengan hadis qudsi tadi bahwa imarul masajid, memakmurkan masjid adalah salah satu benteng yang perlu kita masuki. Atau jangan-jangan kita itu sebagai takmir menjadi pengurus tok, tapi takmir ora tahu mangkat nang masjid. Repot. Statusnya takmir masjid, tapi blas ora tau mangkat nang masjid. Ngenteni nek poso, ngenteni nek bodoh, lah ini repot. Maka untuk itu kita harus masuki benteng yang pertama adalah masjid. Lanjutkan, yang kedua adalah wa dzikrullah khisdun. Benteng kedua adalah zikir. Saat ini orang banyak yang lupa zikir. Saat ini orang banyak yang tidak mau zikir. Berbagai alasan atau berbagai, ada yang mengatakan bahwa zikir itu bid'ah dan lain sebagainya. Kalau orang itu sudah lari dari masjid, sudah lari tidak mau zikir, kapan lagi orang itu masuk ke benteng Allah? Apalagi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa innahu syaitan yang qabidu ayyakhtafi. Jadi ketika orang itu mengdzikir kepada Allah, apalagi lafaz la haula wala quwata illa billah, setan itu mengkerut, takut. Sehingga Allah pun ada sebuah hadis itu, la ilaha illallah hisni wa man dakhal hisni amina min adzab. Barang siapa, la ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang masuk pada bentengku pasti dia akan selamat. Maka untuk itu sekarang itu kalau ada orang la ilaha illallah dikatakan musyrik lah dan lain sebagainya, maka sebetulnya kalimat la ilaha illallah itu, kalau orang yang musyrik ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti akan apa? Dikatakan orang yang iman. Kalau orang itu imannya rusak, ibaratnya imannya wis amoh, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Nyari, perbaruilah imanmu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Maka untuk itu mulai sekarang jangan ragu kita untuk berzikir, apalagi kalimat la ilaha illallah. Ada dalam sebuah hadis itu yang mengatakan jika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah
dimulai dengan lam yang panjang, la ilaha illallah, itu bisa diampuni 4.000 dosanya, dosa yang besar. Kalau tidak punya dosa 4.000, siapa yang akan diampuni? Orang tuanya, tetangganya. Maka beruntunglah kita mempunyai teman, saudara, tetangga yang selalu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka untuk itu mari anak-anak muda, jangan sungkan kita untuk berzikir kalimah la haula atau kalimah la ilaha illallah, atau bisa dikatakan kalimah tahlil. Ini adalah benteng kita. Supaya apa? Supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat ini kondisi zaman yang sangat carut marut, apalagi pada masa-masa pandemi saat ini, zikir adalah solusi yang terbaik. Ingat Allah adalah solusi yang terbaik. Maka benteng yang kedua ini harus kita masuki. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya sarankan terlebih dahulu untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Benteng yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'ani hisnun. Wa qiraatul Qur'ani utai maca Qur'an ku hisnun, benteng. La siyama ayatil kursi, apalagi yang namanya ayat kursi. Kama huwa mujarrabun, bahwa ayat kursi itu benteng yang paling mujarab untuk mengusir setan. Maka kita harus sergep sing maca Qur'an. Aja maca WA pirang-pirang jam kuat. Kon maca Quran 5 ayat, 10 ayat wis ra kuat. Kemarin saya pernah ngaji, itu ada yang mengatakan, Pak, kalau maca Quran ini mau ayat terus neng ping 100 angsal mboten. Lah apa sing diwaca? Nun lah. Iki sampai ping 100 kira-kira pun saya dereng. Ya daripada ora ya saya kan. Neng luwih sae maneh nek satu ayat itu dikompliti ya ayatnya ya di satu ayat sampai 100. Maka ulama itu sebetulnya memberi gambaran supaya kita itu tidak berat-berat dalam beribadah. Itu ada yang kasih solusi. Kalau kamu ingin sempurna dalam sholat, maka jangan lupa sholat 1 hari 1 malam itu ditambah sholat sunat 12 rakaat, maka sholatnya akan sempurna. Kalau kamu tidak bisa puasa 1 tahun penuh, maka cukuplah setiap bulan puasa 3 hari. Itu akan menjadi sempurnanya puasa. Di antaranya apa? Tanggal 13, 14, 15. Itu adalah solusi. Terus para ulama juga memberi solusi. Kalau kamu ingin sempurna dalam membaca Al-Quran, maka jangan lupa setiap hari itu bacalah 100 ayat. Maka akan menjadi sempurna dalam membaca Al-Quran. Itu baru membaca, belum memahami, belum lain-lainnya. Itu baru membaca saja, kita sulit, apalagi memahami. Dan sekarang itu memang banyak orang yang membaca itu tidak lancar, tapi banyak yang memahami dulu dari bahasa membacanya itu, dan memang zamannya sekolah. Tanyalah sekarang itu, jadi wacane grodal-gradul tapi sudah mau memahami Al-Quran. Jadi kalau tidak ada gurunya juga akan repot. Maka Al-Quran sebagai benteng kita, mari kita jaga, mari kita baca, mari kita masuk ke benteng yang nomor 3. Kalau kita tidak bisa di benteng nomor 1, maka harus ke benteng yang nomor 2. Kalau nomor 2 kita tidak bisa, maka harus yang nomor 3. Atau yang lebih baik ketiga-tiganya kita masuk. Biar apa? Kita punya tameng yang begitu kuat. Tembus dari 1 tidak bisa, kedua juga tidak bisa,
Nah, maka ketiga-tiganya akan membentengi. Kalau kita tiga-tiganya sudah kita masuki, maka kita akan selamat. Selamat apa? Selamat dari godaan syaitan. Maka untuk itu mari wawasan Al-Quran, WA-nya diganti wawasan Al-Quran, bukan WA terus, bukan Facebook terus dan lain sebagainya. Ganti. Kita jangan mahjuro dengan Al-Quran. Kita jangan lari dari Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai benteng. Karena apa? Ada sebuah hadis, idza aradtum aisyas suda wa mautas syuhada wa najada yaumal hasyr wa dilla yaumal khurur. Jika ingin orang itu hidupnya bahagia, matinya syahid, selamat besok di yaumul kiamat, maka hendaklah orang itu selalu membaca Al-Quran. Untuk itu mari kita amalkan tiga benteng ini biar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari godaan setan, selamat dari fitnah, dan selamat dunia akhirat, karena kita sudah masuk dalam kategori orang-orang yang akan mendapat benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.